Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan difference. Pada saat kita belajar matematika teknik, kita mengenal persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu adalah untuk sistem kontinu. Kalau untuk sistem discrete, kita namanya adalah persamaan difference. Ya, tetapi prinsip-prinsipnya dan logika-logika berpikirnya sama. Nah, sistem causal linear time invariant dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan difference sebagai berikut. YN sama dengan A1 YN min 1 ditambah dan seterusnya ditambah AN YN min N besar sama dengan B0. Nah, ini adalah persamaan polinomialnya ya. Sehingga kita dapatkan YN sama dengan minus A1 YN min 1 minus dan seterusnya minus AN YN min N ditambah B0 XN ditambah B1 XN min 1 dan seterusnya ditambah BM XN min M. Kita lihat di sini ini sistem kausal ya, karena tidak ada pengaruh dari input sesudahnya. Nah, jadi secara rumus umum YN sama dengan minus sigma AI YN min I ditambah sigma BJ XN min C. Ini adalah rumus umum bentuk polinomial dari persamaan difference ya. Nanti tinggal tergantung apakah dia YN ini tergantung output sebelumnya atau dia hanya tergantung pada inputnya saja. Contoh, identifikasikan koefisien sistem bukan 0 dari persamaan difference berikut. YN sama dengan 0,25 YN min 1 ditambah XN. Nah, jadi di sini coba kalian lihat koefisiennya apa saja sih untuk sistem persamaan difference ini. Ini kalau kita lihat di sini koefisiennya adalah 0,25 untuk YN min 1 dan di sini hanya 1 untuk XN. Ya, YN sama dengan XN ditambah setengah XN min 1. Oh, berarti ini koefisiennya 1 untuk XN dan setengah untuk XN min 1. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini berarti A berapanya nih? Yang YN min 1 ini berarti A1-nya. Oke. A1. Kemudian di sini X-nya. Ini berarti B0. Ini berarti B1. Kita lihat hasilnya. Nah, ini betul. Ya. B0 sama dengan 1, A1 sama dengan, oh ya ini A1 nya tadi lupa, B0 nya yang lupa nih ya tadi. Nah, ini, oh ya betul sudah ya, ini B0 nya nih. Nah, kemudian kalau yang di bawah B0 sama dengan 1, B1 sama dengan setengah. Jadi koefisien-koefisien dari polinomial persamaan difference ini yang gampang dulu. Oke, representasi sistem menggunakan respon impuls, sistem linear time invariant atau kita singkat biasanya LTI. Jadi nanti ke depan kalau kalian lihat di buku-buku sistem LTI, apa sih LTI? Linear time invariant. Dapat direpresentasikan oleh respon unit impuls Hn dengan kondisi awal unit impuls delta N. Nah, seperti ini. Ini artinya respon impuls itu apa? Respon yang terjadi. Nah, kita ingat tadi pelajaran yang sebelumnya, output itu adalah hasil dari output itu adalah respon ya. Nah, yang dimaksud dengan respon impuls itu adalah respon yang terjadi jika sistem diberikan diberikan sinyal input impuls ya. Kalau diberikan sinyal input impuls, maka kita dapatkan YN sama dengan XN dikalikan dikonvolusikan dengan HN ya, sehingga hasilnya apa? YN sama dengan bentuknya seperti ini ya. Contoh sistem dengan persamaan difference pada kondisi X min 1 sama dengan 0 sebagai berikut. YN sama dengan setengah XN ditambah 0,25 XN min 1. Tentukan respon unit impuls HN, gambarkan blok diagramnya, tuliskan persamaan output respon impulsnya. Silahkan Anda kerjakan dulu, baru nanti Anda pause dulu videonya, lalu baru nanti Anda bisa lihat kembali setelah Anda mengerjakan untuk menyamakan pekerjaan Anda.
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Silahkan perhatikan dan lihat jawaban Anda. Tentukan respon unit impulsnya dari sistem ini. Nah, unit impuls ini tadi lambangnya ini, delta N. Maka Hn sama dengan Yn sama dengan setengah Xn ditambah 0,25 Xn-1 sama dengan setengah delta N ditambah setengah 0,25 delta N-1. Artinya apa? Hn itu sama dengan setengah, ya, setengah delta N itu berarti setengah untuk N sama dengan 0, 0,25 untuk N sama dengan 1, dan yang lainnya 0. Sehingga kalau kita bisa gambarkan blok diagramnya, kira-kira gambaran blok diagramnya seperti ini. Ya, kita tuliskan saja Hn-nya ini setengah delta N ditambah 0,25 delta N-1. Dan jika kita tuliskan persamaan outputnya adalah seperti ini. Yn sama dengan H0 dikalikan Xn ditambah H1 dikalikan Xn-1. Ya, H0 adalah yang ini. Jadi kita nggak usah tulis konstantanya lagi, tapi ini adalah H0 untuk N sama dengan 0, untuk N sama dengan 1 nilainya 0,25 H1 Xn-1. Contoh lagi, persamaan difference di bawah ini Yn sama dengan 0,25 Yn-1 ditambah Xn untuk N lebih besar sama dengan 0 dan Y-1 sama dengan 0. Hitung respon impulsnya, gambarkan blok diagramnya, dan tuliskan persamaan outputnya. Silahkan kerjakan dulu, lalu nanti lanjut ke video berikutnya. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Xn sama dengan delta N sama seperti tadi. Ya. Hn sama dengan 0,25 Hn-1 ditambah delta N. Maka kita dapatkan H0 sama dengan 0,25 H-1 ditambah delta 0. 0,25 H-1 itu adalah 0,25, ya, dikalikan 0, H-1-nya H-1-nya adalah 0 tadi, ya, ini H-1-nya 0, 0,25 kali 0 ditambah delta 0. Delta 0 itu adalah pasti 1, ya, sama dengan 1. H1 0,25 H0 0,25 H0-nya berapa tadi? 1. 0,25 dikalikan 1 ditambah delta 1. Ya, delta 1-nya berapa? Delta 1-nya 0. Kenapa 0? Respon impuls. Ingat, respon impuls itu nilainya adalah 1 untuk N sama dengan 0 dan 0 untuk N tidak sama dengan 0, sehingga berarti delta 1 adalah 0. H2 sama dengan 0,25 H1, H1-nya adalah ini 0,25 dikalikan 0,25, H1-nya ini berarti 0,25 dikalikan 0,25 ditambah 0 sama dengan 0,0625 dan seterusnya. H3 kita hitung, H3 sama dengan 0,25 dikalikan 0,0625 ditambah 0 dan seterusnya sampai tahingga. Sehingga kita bisa dapatkan respon impuls Hn adalah 0,25 pangkat N UN, ya, 0,25 pangkat N UN sama dengan delta N ditambah 0,25 delta N1 ditambah 0,0625 N-2 dan seterusnya. Atau ya kita bisa singkat tulisannya adalah 0,25 N UN. Blok diagramnya kita tulis seperti ini. Dan kita bisa tuliskan juga persamaan outputnya adalah seperti ini, seperti soal yang sebelumnya. Oke. Nah, dari contoh yang 2 tadi, kita lihat contohnya. Yang contoh pertama, kita bisa lihat di sini sistem ini hanya tergantung pada input
yang sekarang dan input yang sebelumnya. Sehingga hasilnya kita bisa dapatkan ya hasilnya berupa nilai yang bisa langsung kita ketahui. Sedangkan kalau yang contoh kedua, kita bisa lihat di sini inputnya tergantung pada outputnya tadi ya. Outputnya tergantung pada input dan output sebelumnya. Sehingga kita bisa lihat nanti sistemnya akan menuju ke Tahingga ya. Hasilnya menuju ke Tahingga. Nah, di sini sistem bisa dibagi dua, yaitu yang namanya sistem finite impulse response. Sistem finite impulse response atau FIR itu jika persamaan difference-nya tidak mengandung output sebelumnya. Jadi koefisien AI-nya untuk Yn-I itu 0. Jadi tidak ada output sebelumnya. Sedangkan infinite impulse response atau IIR itu jika persamaan difference-nya mengandung output sebelumnya juga. Jadi ada AI-nya sini untuk Yn-I. Nah, jadi kalau kita bisa putuskan yang contoh pertama ini adalah namanya sistem FIR. Jadi dia tidak tergantung output sebelumnya. Sedangkan yang ini adalah sistem IIR karena dia tergantung output sebelumnya, yaitu ini 0,25 Yn-1. Oke, nah selanjutnya ini ada istilah kriteria kestabilan BIBO. BIBO itu apa? BIBO itu adalah bounded in and bounded out. Jadi sistem dikatakan stabil jika kita berikan input yang nilainya terbatas akan menghasilkan output yang terbatas pula. Contoh input yang terbatas apa? Input yang terbatas itu adalah misalnya contoh impuls. Impuls itu nilainya ada, yaitu N sama dengan 0, nilainya 1, dan untuk N tidak sama dengan 0, nilainya 0. Ya. Input yang terbatas lagi apa? Input yang terbatas lagi itu adalah misalkan step ya. Step itu fungsi step atau UN itu adalah 1 untuk N lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk N lebih kecil dari 0. Nah, jadi sini ada nilainya. Semua 1. Di N Tahingga berapa? 1. Jadi untuk input yang terbatas, outputnya nanti akan terbatas pula. Jadi kalau input ini diberikan, inputnya terbatas, diberikan ke sistem dan menghasilkan output yang terbatas pula, jadi tidak Tahingga, berarti sistem dikatakan stabil. Selain itu berarti sistem tidak stabil. Oke, kira-kira itu belum, masih ada kriteria kestabilan BIBO. Untuk S sama dengan untuk menentukan apakah suatu sistem stabil, kita terapkan persamaan berikut. S sama dengan sigma K menuju min Tahingga sampai Tahingga HK. Ya, kita masukkan H-1, H0, H1 sampai Tahingga, nilainya ada atau tidak. Kalau sampai Tahingga nilainya tetap ada hasilnya, berarti sistem stabil. Contoh, Yn sama dengan 0,25 Yn-1 ditambah Xn. Hn sama dengan 0,25 UN. Nah, ini contoh yang tadi ya, yang kedua, yang sistem IIR. Kita tentukan apakah sistem stabil atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita masukkan saja angkanya dengan input unit step. Kita masukkan saja unit step, misalkan UK sama dengan 1 untuk semua K. Untuk K lebih besar dari 0 ya, K sama dengan 0. Kita masukkan S sama dengan 0,2 K sama dengan 0 sampai Tahingga 0,25 K sama dengan 1 ditambah 0,25 ditambah 0,25 kuadrat dan seterusnya. Kita ingat dulu ada namanya deret ukur, deret hitung. Nah, sigma AK sama dengan, kalau ini deret seperti ini, berarti kita bisa hitung deret sama A per 1 min R. A nya itu adalah nilai awalnya 1 per 1 min R. R itu adalah ini, perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah 0,25 seper 1 min 0,25 sama dengan 4/3.
berarti di sini nilainya ada terbatas, yaitu nilainya 4/3, nggak akan bisa sampai lebih. Berarti di situ sistem dikatakan stabil. Oke, kira-kira seperti itu untuk masalah sistem stabil atau tidak. Lalu kemudian tentang persamaan difference. Kita nanti akan lanjut ke tentang konvolusi.